JF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hai teman-teman, welcome back to Stars Club. Balik lagi sama aku, Kak Ariel. Yay, so happy to meet you all here. Nah, langsung aja nih. Jadi hari ini aku mau bagiin satu cerita. Didengerin baik-baik ya. Jadi ada seorang ibu memiliki 2 anak. Yang satu atau kakaknya bernama Bona dan adiknya bernama Boni. Nah, pada satu hari si ibu lagi mau pergi sebentar keluar. Jadi dia bilang ke Boni, "Boni, tolong ya nanti kasih makan siang untuk kakakmu." Terus habis itu si Boni jawab, "Gak mau ah mah." Terus si mamanya bilang, "Loh kenapa gak mau? Kan kakakmu si Bona lagi sakit, kenapa kamu gak mau bantu? Dia aja kan gak bisa ngambil makanannya sendiri." Terus habis itu Boni cuma jawab, "Pokoknya Boni gak mau." Lalu terus habis itu mamanya nanya, "Kamu kenapa sih? Kan dia itu kakakmu dan dia lagi sakit butuh bantuannya. Masa kamu gak mau nolongin?" Terus si Boni menjawab, "Gak mau mah, soalnya selama ini kakak itu selalu berbuat yang gak baik ke aku. Dia sering sakitin aku, jadi biarin aja kalau emang dia sakit ya udah aku gak mau bantuin." Dan pada saat itu si mamanya cuma menjawab, "Boni, dia itu kan kakakmu. Emang kamu gak sayang sama kakakmu dan kamu gak mau maafin dia atau bahkan bantu dia pada saat lagi butuh bantuanmu sekarang?" Dan pada saat itu si Boni cuma jawab, "Tidak mah, aku udah terlalu sakit hati, jadi kayaknya aku udah gak bisa maafin kakak." Nah teman-teman, masa ceritanya berlanjut selesainya begitu aja sih? Nah, biar tahu lebih lanjutnya, kita mau belajar bareng-bareng juga dari cerita ini. Yuk ikutin terus Feast at Home for Stars Club ini. Tapi sebelum itu, mari kita bareng-bareng praise and worship Tuhan. Dan kita berikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Hi fans, welcome to Feast at Home for Stars Club. You are love. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Bisa dijawab di kolom chat. Apa kabarnya? Apa kabarnya Kak Kristi? Awesome. Awesome ya. Kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Nah teman-teman semua, sebelum kita mau mulai Feast at Home hari ini, kakak yakin nih kalian semua udah pada excited. Tapi sebelum kita mulai, let us pray together. Yuk kita tenangkan hati dan kita berdoa sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau selalu ada Tuhan, menyertai kami, memegang tangan kami, memeluk kami. Berkati setiap dari kami Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Biarlah kami bisa semakin bertumbuh dan menjadi seperti Kristus. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Are you guys ready to praise God? Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yuk semuanya ya, kita mau menari dan bernyanyi buat Tuhan kita. Because He's worthy of all praise. Amen. Kau Tuhan pegang hidupku, tak akan goyah ku bersamamu. Kau Tuhan hidup di hatiku, kini ku bersuka dalammu.
so good. Amen. God is so good. Yes. All the time. And Yes. all the time God is good. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Fam, saat ini mari kita tenangkan hati kita. We want to worship His holy name. Jesus is mighty, amen. Amen. Dan Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Apapun yang saat ini sedang kalian hadapi, apakah kalian sakit, atau mama atau papa lagi sakit, atau kalian sedih, atau ada masalah, apapun, kita percaya bahwa kuasa Tuhan di atas segalanya. Amen. Bahwa Yesus itu sanggup melakukan mujizat dan akan memberikan kesembuhan dan akan memberikan pemulihan di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari saat ini kita sama-sama sembah nama Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih, kami percaya akan kuasa-Mu. Mari saat ini teman-teman, kita mau nyatakan puji syukur kita. Katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Kau Allah yang baik. Terima kasih, terima kasih. We worship You, we worship You. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang luar biasa. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, ada mujizat selalu di dalam hidup kami. Amen. Saat ini kami mungkin sedang sedih, kami mungkin sedang marah, atau kami mungkin sedang banyak masalah, atau kami sedang cemas. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama dengan kami. And You will do miracles so great, Lord. Yes. Tuhan, kami ingin menjadi PEK5B, anak yang semakin baik dari hari demi hari. Kami ingin menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi the light of Jesus wherever we are. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kudus. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Yuk, saat ini udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita panggilkan kakak pembawa firman. Yeay, gimana udah pada ikutin praise and worship-nya? Jadi lebih semangat lagi kan sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang pada siapin Alkitabnya, pada ambil dulu. Dan sekarang kita mau angkat Alkitab ini dan naikkan pujian bersama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sekarang kita baca ayat hafalan di bulan ini dari 1 Petrus 4 ayat 10. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi ya, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah teman-teman, berarti setiap daripada kita itu udah dikasih bagian karunia-Nya masing-masing oleh Tuhan loh. Dan itu bagian kita untuk menjalankannya. Nah di minggu ini kita akan belajar dari talk yang ketiga, yaitu What I've Been Through. Apa yang telah aku lalui, telah aku jalanin, telah aku alamin. Atau ya masa kehidupan kita yang masih berjalan gitu. Nah sekarang aku mau tanya, teman-teman pernah gak sih mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kalian gitu? Misalnya disalahin atas sesuatu yang kita gak buat, atau misalnya diejek sama teman ataupun sama kakak adik, atau misalnya dibully, atau juga mungkin kalian melihat orang tua terus berantem gitu, atau hal-hal buruk yang lainnya kalian yang pernah alamin gitu. Nah, tahu nggak teman-teman kalau di setiap masalah-masalah buruk itu Tuhan tuh bekerja loh. Tuhan tuh akan terus membantu gitu. Bahkan Tuhan bisa memakai semua kejadian yang menurut kita buruk itu yang sudah kita alami untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Nah, gimana itu maksudnya sih? Yuk sekarang kita baca satu ayat lagi dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, jadi tuh ayat ini adalah pengingat bagi setiap daripada kita, bahkan buat aku juga gitu, bahwa setiap hal-hal yang kita alami di kehidupan ini, baik maupun buruknya itu, Allah, Tuhan kita turut bekerja. Dia selalu ada untuk membantu kita, untuk menemani kita. Bahkan hal-hal yang kita kira udah parah banget atau udah buruk banget tuh bisa mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagian kita sebagai anak Tuhan adalah untuk terus mengasihi Tuhan gitu. Kisah tentang Yusuf. Yakub memiliki 12 putra, tetapi Yusuf adalah anak yang paling dikasihinya. Oleh karena itu, Yusuf mendapatkan jubah yang bagus dan indah berwarna. Kakak-kakaknya pun menjadi iri dan membenci dia. Lalu Yusuf bermimpi dan kemudian dia menceritakan ke kakak-kakaknya, "Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas, dan berkas-berkas gandum kalian sujud menyembah kepada berkasku itu." Sehingga kakaknya semakin membenci dia. Kemudian pula aku bermimpi ada matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepadaku. Mengatakan, "Apakah kamu mengatakan kamu suatu hari kakak-kakaknya sedang di ladang bersama domba-domba, kemudian mereka melihat bahwa Yusuf mau menghampiri mereka. Mereka berencana mau membunuh Yusuf dan mengakhiri mimpinya.
Tetapi Ruben mengatakan, "Janganlah kita membunuh karena itu akan menjadi salah. Mari kita melempar dia ke sumur kosong ini." Jadi mereka merobek jubah Yusuf dan melemparkan dia ke dalam sumur. Kemudian lewatlah orang Ismail menuju ke Mesir. Kemudian saudaranya mengatakan, "Mari kita jual Yusuf sebagai budak ke orang Ismail," kata Yehuda. Jadi saudaranya menjual Yusuf untuk 20 keping perak. Saudara-saudaranya mencelupkan jubah Yusuf dari darah kambing yang mereka sembelih dan menunjukkan ke Yakub. Kemudian Yakub menangis, katanya, "Anakku sudah mati." Meski Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, orang Ismail itu menjual Yusuf kepada Potifar, salah satu kapten Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuat dia berhasil, dan Potifar menempatkan Yusuf sebagai penanggung jawab seluruh rumahnya. Yusuf melayani Potifar dengan baik, sehingga istri Potifar ingin Yusuf berdosa terhadap Tuhan, tetapi Yusuf menolak. Jadi dia berbohong tentang Yusuf sehingga Potifar percaya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf bertemu 2 juru Firaun lainnya dan mereka masing-masing memiliki mimpi. Dan Tuhan menunjukkan Yusuf kedua arti mimpi itu. Kemudian penjelasan Yusuf menjadi nyata, juru minuman dibebaskan dan juru roti digantung. 2 tahun kemudian Firaun memiliki 2 mimpi yang mengganggu, dan juru minuman mengingat apa yang telah Yusuf lakukan untuknya dan memberitahu Firaun. Sehingga Firaun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpinya. Tuhan menunjukkan maksud mimpi itu. "Selama 7 tahun, banyak makanan akan tumbuh," kata Yusuf. "Jadi simpanlah makanan karena 7 tahun kelaparan akan mengikuti." Firaun terkesan dengan kebijaksanaan Yusuf. Jadi dia ditempatkan untuk menyimpan semua makanan. Selain Firaun, tidak ada seorang pun di Mesir lebih kuat dari Yusuf. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan dan mereka membungkuk kepadanya, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Ketika dia melihat bahwa mereka telah berubah, dia memberitahu siapa dirinya dan saudara-saudaranya menjadi takut. Tetapi kemudian Yusuf berkata, "Kalian bermaksud menyakiti saya, tetapi Tuhan menggunakan untuk kebaikan. Bawa seluruh keluarga kita ke Mesir, kita akan memiliki banyak makanan." Nah, jadi sebenarnya kalau kita dengerin baik-baik tadi, kita bisa belajarin baik-baik dari kisah Yusuf. Kehidupan Yusuf itu penuh banget dengan masalah loh teman-teman, dan banyak sekali kejadian buruk dan gak enaknya. Tapi kita juga melihat gimana Tuhan bekerja lewat hal-hal yang gak enak tersebut. Dari kejadian-kejadian itu, Yusuf dibentuk menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi dia diasah menjadi a better man, dan dia menjadi mempunyai skill yang lebih baik, bisa menjadi leader yang luar biasa. Dan dalam semua masalah itu, Tuhan senantiasa melindungi dan memberi kekuatan kepada Yusuf. Jadi pada akhirnya Yusuf bisa menjadi leader yang sangat baik, dan janji Tuhan atasnya digenapi. Nah, ini sesuai juga sama ayat apa yang tadi kita udah baca bareng-bareng dari Roma 8 ayat 28, bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan dari kisah Yusuf pun kita juga belajar gitu, bahwa dengan apapun yang sudah dia lalui gitu, Tuhan tuh turut bekerja, turut menyertai dan tidak pernah meninggalkan, bahkan akhirnya memberkati dia dan juga memberikan dia hati yang mau mengampuni, hati yang penuh kasih, sehingga pada saat dia ketemu lagi sama kakak-kakaknya dia yang dulu membuang dia, bukannya dia malah ngusir atau dia malah membalas kejahatan gitu, membalas kayak siapa suruh dulu kalian buang aku gitu, jadi dia biarkan mereka kelaparan. Tapi enggak guys, enggak teman-teman, yang Yusuf tetap lakuin adalah dia mengampuni, dia mengasihi, bahkan dia juga tetap memberi makanan itu kepada kakak-kakak yang kelaparan ini. Jadi kita bisa banget loh belajar dari tokoh Yusuf ini untuk terus memiliki hati yang mau mengasihi, untuk hati yang mau mengampuni gitu. Dan itu sama sekali gak gampang, tapi aku percaya Yusuf mampu melakukan itu semua karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia juga udah mengalami begitu banyak kasih Tuhan, jadi pada akhirnya dia bisa melalui itu semua dengan kuat dan dengan penuh kasih daripada Tuhan gitu. Jadi pilihan yang Yusuf ambil yang bisa kita contoh itu loh, yang kita bisa pelajarin gitu.
Dan ini ada satu ayat sebagai ayat penutup yang bisa menjadi terus pengingat kita. Aku bacain ya dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah teman-teman, ini juga udah sesuai kan sama kisah Yusuf yang kita bisa belajar bahwa dia sama sekali gak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dia malah melakukan hal-hal yang jauh lebih baik untuk orang-orang yang menyakiti dia. Karena Tuhan malah menggunakan kehidupannya dia dengan luar biasa. Dengan sukacita juga dia bisa melalui itu. Dan tentunya karena kebesaran Tuhan dia bisa mengalami itu semua. Gitu teman-teman. Jadi kita balik lagi ke cerita awal kita yang di pertama tadi tentang kakak adik yang bernama Bona dan Boni ini. Gimana teman-teman? Kalau menurut kalian yang Boni lakuin tadi itu dimana dia gak mau membantu, terus dia gak mau mengasihi kakaknya, gak mau mengampuni, itu benar atau salah ya? Oke, aku kasih waktu 3 detik untuk berpikir. 3, 2, 1. Karena kita udah belajar ya teman-teman dari semua ayat di firman kita hari ini dan juga dari kisah Yusuf bahwa yang Boni lakuin berarti adalah salah karena dia justru membalas kejahatan sama kejahatan. Sedangkan ajarin supaya jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi Boni, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Dan biarlah kita bisa menjadi Boni yang mau membantu kakaknya yang sedang sakit. Dan juga minta kekuatan ke Tuhan untuk mengampuni kakak kita si Bona itu, misalnya yang emang dari dulu seringnya menyakiti kita atau mungkin gak berbuat baik. Tapi biarlah kita terus memiliki hati yang mau mengasihi, mau mengampuni gitu. Jadi dimanapun kita berada teman-teman, mungkin di sekolah, mungkin di rumah sama kakak atau adik atau sama orang tua, atau mungkin sama teman-teman les atau siapapun itu. Kalau misalnya kita lagi sakitin secara sengaja atau tidak sama mereka, biarlah kalau misalnya emang kita sakit, ya udah kita datang aja ke Tuhan. Tuhan, aku sedih banget ini Tuhan, aku tuh sakit loh diginiin, tapi Tuhan berikanlah aku hati untuk terus mau mengampuni mereka. Berikanlah aku hati untuk mau mengasihi dan terus berbuat baik kepada mereka gitu. Bukan malah mau membalas gitu. Dan ini semua gak bakal kita bisa lakuin kalau kita cuman mengandalkan diri kita sendiri. So remember, we have to put our trust dan kita juga minta kekuatan terus kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya bisa menjalani semua masa-masa kehidupan kita, baik yang hal-hal yang baik maupun buruknya gitu. So friends, apapun masalah kalian saat ini, selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik dan Dia punya rencana yang terbaik untuk kita. Walaupun kita gak ngerti, mungkin kayak Tuhan kenapa harus ngelaluin yang gak enak dulu sih, kenapa harus melalui hal-hal yang buruk. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu melindungimu, akan terus memberi kekuatan, dan semua hal yang buruk itu yang gak enak bisa dipakai oleh Tuhan untuk membentukmu menjadi orang yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan hal yang paling mudah tapi juga sulit mungkin, tapi maksudnya step pertama yang sekarang kita bisa lakuin adalah terus memberikan kasih. Karena dari kita mengasihi, kita bisa mengampuni, dan dari situlah terpancar kemuliaan Allah. Tuh teman-teman. So, let's always love God and love others, cause you are loved. Yuk sekarang kita mau berdoa bareng-bareng dan kita ambil sikap yang baik dan kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas
penyertaan-Mu, atas kasih-Mu, dan atas waktu yang telah Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul semua di Stars Club ini Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Biarlah apa yang sudah disampaikan bisa menjadi pengingat dan bisa menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan kepada kami hati yang penuh kasih dan hati yang mau mengampuni sesama kita Tuhan. Walaupun kadang emang mungkin tidak mudah, tapi kami percaya dengan kekuatan yang hanya daripada-Mu, kami bisa mengasihi, bisa mengampuni, dan kami percaya bahwa kami akan bisa melalui masa-masa sulit kita karena kami mau percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan, dan yang selalu terus memberikan rancangan yang terbaik kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Let's go. Sekarang kita mau ngelakuin activity. Jangan pada lupa ikutin terus ya, biar kita bisa belajar apa nih dari activity hari ini. Let's go. Yeay. Shalom teman-teman, apa kabar? Luar biasa pastinya, dan ingat, you are loved. Kita semua sungguh diberkati Tuhan hari ini karena kita sama-sama sudah bisa memuji Tuhan bersama. Kita mendengarkan firman dari Kak Ariel. Pastinya semuanya itu memberikan kekuatan bagi kita, menyegarkan iman kita, dan pastinya Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Nah, jumpa lagi dengan Kak Lina. Kak Lina mau mengajak teman-teman untuk mengerjakan activity supaya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sungguh benar-benar kita mengerti dan kita bisa menjadi berkat melalui apa yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Ariel, pastinya ada saat-saat dalam kehidupan kita di mana kita merasa tidak nyaman, kita merasa sedih, kita merasa kecewa, diperlakukan secara tidak adil seperti Yusuf ya, yang dikucilkan oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual menjadi budak. Bukanlah sesuatu yang enak. Tentunya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak enak. Tapi kita tahu ketika kita setia, Tuhan sungguh merancangkan kebaikan bagi kita semua. Sehingga apa yang awalnya buruk, apa yang awalnya tidak enak, itu akan kita ketahui bahwa saatnya nanti ada pelangi sehabis hujan. Sama seperti yang Kak Lina alami. Dulu Kak Lina kehilangan kedua orang tua. Saat itu pasti sedih sekali. Tapi bagaimana kita percaya, bagaimana saat itu Kak Lina tetap setia, mau belajar dengan giat, sehingga akhirnya Kak Lina lulus, Kak Lina join di dalam komunitas dan melayani, sehingga Kak Lina menjadi Kak Lina yang seperti sekarang ini. Kak Lina tidak terpuruk pada kesedihan karena kehilangan orang tua Kak Lina di masa kecil, tapi Kak Lina berusaha untuk mengisi hari-hari Kak Lina dengan sesuatu yang berguna. Nah, saya saat ini mengajak teman-teman untuk melakukan activity melalui link dalam description. Teman-teman bisa print, bisa share dalam template itu apa yang mungkin teman-teman juga alami, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengecewakan. Kita akan lihat nantinya ketika teman-teman setia, apa yang Tuhan akan ubahkan untuk kehidupan teman-teman. Di situ teman-teman bisa tuliskan atau sharingkan peristiwanya, kejadiannya kapan, dan teman-teman bisa simpan bagaimana kejadian itu, dan nanti kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita melakukan yang baik, kita tetap taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan pada saatnya nanti
Ketika teman-teman mungkin 1 bulan lagi, atau 2 bulan lagi, atau bahkan di tahun depan, teman-teman melihat lagi peristiwa itu, dan teman-teman sadar, oh, aku tahu, ternyata Tuhan mau membentuk aku, mau membentuk karakterku menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua sungguh dikasihi Tuhan, kita semua sungguh diberkati Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini atau di saat yang lalu, suatu yang tidak mengenakan, tapi kita mau bangkit, kita mau menjadi seperti Yusuf yang setia kepada Tuhan. Dan biarlah semua yang sudah kita lalui, sesuatu yang tidak mengenakan itu, kita bisa jadikan berkat buat sesama kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat adik kita, buat kakak kita, buat mama papa, buat teman kita. Mungkin apa yang kita alami saat ini, suatu saat akan dialami oleh teman kita. Dan kita bisa membagikan apa yang sudah kita lewati dan bagaimana kita menghadapinya. Nah, tentunya semua itu akan bisa kita lewati bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Selamat mengerjakan activity teman-teman. God bless you and see you. Yay! That's it for today's Feast at Home for Stars Club. Thank you guys yang udah ikutin dari awal sampai akhir, dan semoga Feast at Home for Stars Club hari ini bisa menjadi berkat bagi kalian. Dan jangan lupa ya, bagiin ini ke teman-teman kalian yang kalian tergerak pengen share. Siapa tahu bisa menjadi berkat bagi mereka juga. Okay, so have a good day, happy Sunday, and have a good family time. Bye. God bless you all. You are loved. Please like and subscribe.